Yang lain belum ada. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Sampai mana? Ini sudah. Hmm, mana tadi? SPT. Iya, sudah ya. Ini ya. Jadi nanti gimana Pak? SPT tahunnya si suami, SPT tahunannya. Tidaknya itu kan berapa ini suami? Ini ya, 13, ini ya, 13.908. Ini dimasukkan di sini nanti. Ini nanti di sini ya. Hmm, 13.908. 13.908 miliar. Nah ini. Jadi lebih bayar nanti SPT tahun Pak Agung. Terus bagaimana Pak kalau SPT tahunnya lebih bayar? Nah, lebih bayar ini bisa diminta ini teman-teman tinggal pilih ya. Restitusi atau dikembalikan melalui SKP PKP. Lebih apa bedanya Pak? Ini ada di restitusi, ada dikembalikan pasal ini ya, pasal ini apa bedanya? Kalau restitusi itu teman-teman nanti diperiksa ya, ya, diperiksa ya, diperiksa oleh tim memeriksa. Tapi kalau misalnya SKP PKP ini teman-teman diteliti aja teman-teman. Pengembalian pendahuluan lebih cepat ini ya. Nah, saran saya nanti kalau kurang lebih bayar itu pilih yang C atau D ini. Tinggal nanti kriterianya aja. Cepat ya, cepat cairnya kelebihannya. Gitu ya. Itu kalau nggak salah Bu Sri Mulyani membuat aturan kalau lebih bayarnya itu di bawah 1 miliar kalau nggak salah ya. Itu bisa mencentang ini ya, biar cepat ya. Tapi kalau di atas itu maka dikembalikan tapi melalui proses pemeriksaan gitu ya. Jadi teman-teman kalau nyentang restitusi siap-siap nanti diperiksa. Tapi kalau nyentang huruf C atau D itu diteliti nanti ya. Tinggal diteliti kalau formalnya oke nanti minta nomor rekening ya. Nah, nomor rekeningnya itu harus sama dengan wajib pajak teman-teman ya. Misalnya wajib pajak yang lebih bayar itu Pak Agung. Nanti minta rekening kantor pajak minta rekening untuk ini ya, untuk mengembalikan ini dikasih nomor rekening istrinya nggak boleh ya, harus sama itu ya. Nanti namanya SPNKP. Bukan kantor pajaknya yang transfer ya. Kantor pajak ke KPPN, KPPN selaku bendahara atau bendahara kas negara itu langsung ke mentransfer ke wajib pajak. Itu ya, teman-teman ya. Itu ya untuk pegawai ada yang ditanyakan sebelum saya menginjak ke materi bagaimana kalau bukan pegawai. Silakan. Kalau pegawai ada yang ditanyakan, silakan. Sebelum kita menginjak ke bukan pegawai. Tidak ada, saya subscribe dulu. Subscribe. Subscribe. Ini ya, teman-teman, sekarang kita beranjak ke bagaimana kalau misalnya orang pribadi tersebut bukan sebagai pegawai. Nah, untuk yang pertama adalah mengenai ini ya, mohon maaf saya nanti loncat-loncat ya, teman-teman. Siap, ya. Nah, ini ya, bagaimana yang pertama ya, kalau ada wajib pajak, orang itu punya usaha dan usahanya itu omsetnya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Ya. Undang-undang pajak menyebutnya itu adalah PPh atas penghasilan wajib pajak peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tertentu ini maksudnya adalah di bawah
4,8 per tahun. Ya. Hmm, hmm. Aturannya. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ini ya, peredaran bruto itu omset ya, teman-teman ya, kotornya belum dikurangi biaya-biaya yang lain, itu ya. Nah, itu boleh menggunakan tarif ini ya, atau boleh menggunakan ketentuan tarif di sini ya. Yang tidak boleh itu adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan bebas, misalnya dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, musik itu ya. Kemudian penghasilan luar negeri yang sudah dikenai PPh final. Ingat ya teman-teman ya, PPh ini itu bersifat final ya. Ingat ya, bersifat final. 4 ayat 2 itu ya. Tarifnya 0,5%. Yang tidak boleh itu ini. Maksudnya tidak boleh gimana, Pak? Jadi, kalau misalnya ada dokter ya, dokter anak ya, dokter gigi, dia itu punya kliniknya, praktek sendiri. Omset dia praktek itu masih di bawah 4,8 miliar. Boleh nggak pakai tarif 0,5%? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh ya. Jadi yang pekerjaan bebas itu tidak boleh pakai aturan ini. Contoh lain misalnya notaris, pengacara itu juga tidak boleh. Pak, saya baru buka praktek adik saya, baru punya NPWP. Ya, untuk awal tahun pertama kan baru buka, Pak. Jadi ya penghasilannya ya berapa sih, Pak? Belum sampai setahun itu belum sampai 200 juta. Bagaimana cara menghitung pajaknya? Boleh nggak langsung 0,5% kali 200 juta? Itu tidak boleh karena notaris itu termasuk dalam pekerjaan bebas, gitu ya. Kemudian penghasilan dari luar negeri boleh, ya. Teman-teman dapat penghasilan dari luar negeri itu tidak boleh pakai ini. Kemudian ada penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, ya. Penentuan peredaran bruto tertentu. Sebentar ya, teman-teman ini masih azan, saya tunggu azan selesai, ya. 2 sampai 3 menit.
Ya, baik teman-teman kita lanjutkan ya. Kemudian penentuan peredaran bruto tertentu ya. Itu adalah merupakan jumlah peredaran bruto satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha termasuk peredaran bruto dari cabang. Itu ya, teman-teman ya. Eh, Kalau misalnya teman-teman punya cabang ya, Pak saya punya ini Pak barbershop Pak, tempat potong rambut di beberapa lokasi misalnya. Maka penentuan 4,8 miliar itu ya jumlah keseluruhan omset dari semua cabang itu ya teman-teman. Cabang plus pusatnya itu ya. Kemudian wajib pajak orang pribadi suami istri berstatus pisah harta atau memilih terpisah, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri. Misalnya suami dan istri NPWP-nya beda. Si suami punya usaha toko bangunan, si istri punya usaha butik misalnya. Maka penentuan 4,8 miliar itu adalah jumlah dari peredaran bruto usaha si suami ditambah dengan penghasilan bruto usaha si istrinya. Itu ya, teman-teman. Jangka waktunya 7 tahun, teman-teman ya. Jadi teman-teman diberikan waktu 7 tahun untuk orang pribadi memakai tarif ini atau memakai ketentuan ini. Untuk PT ya, PT itu diberikan jangka waktu 3 tahun ya. CV, firma, koperasi, BUMDes ya, badan usaha milik desa ya. PT OP, sekarang ada PT tapi OP ya, orang pribadi, perseroan perorangan ya. Itu diberikan jangka waktu 4 tahun. Sejak kapan sih Pak? Sejak ini ya. WP baru terdaftar terhitung sejak pendaftaran. Jadi misalnya ada Pak, saya baru lulus kuliah, saya membuat usaha jualan online Pak, di Shopee Pak. Maka dia punya NPWP misalnya tahun 2024 itu ya. Maka penentuan perhitungan 7 tahunnya ya mulai di 2024. Itu ya teman-teman ya. Hmm. Oke. Ini ya, tarifnya itu 0,5 dikalikan peredaran bruto. Ya. Khusus wajib pajak orang pribadi, ya, itu atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun itu tidak dikenai pajak, ya. Dihitung secara kumulatif sejak pajak pertama dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan dimulai dari tahun 2002. Pelunasannya itu bisa disetor sendiri atau dipotong, dipungut pihak lain, gitu ya. Maksudnya gimana? Nah, ini ya, saya cerita sejarahnya dulu, teman-teman. PPh UMKM ya. Nah, dulu menyebutnya itu PPh UMKM. Sebenarnya UMKM itu tidak ada dalam perpajakan ya. Hanya istilah di undang-undang apa ya? Koperasi atau perdagangan ya. Saya kurang paham juga. Ya, ya lebih gampangnya kita anggaplah PPh final UMKM. Final UMKM. PPh final UMKM ini ya itu mulai berlaku dulu PP 46 diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 kalau nggak salah.
Dulu itu tarifnya 1% dari penghasilan, dari omset penghasilan bruto. Kemudian PP 46 ini diubah menjadi PP 23, ya PP 23. Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018, di mana perubahannya itu menurunkan yang awalnya tarifnya itu 1% menjadi 0,5% dikalikan omset. Kita simulasikan ya. Misalnya ada Agus, sama-sama belum TK 0. Kemudian ada namanya Doni, sama-sama TK 0. Tidak kawin, tanggungannya 0. Agus ini statusnya itu adalah pegawai swasta. Doni ini statusnya itu adalah barbershop. Nah, maksudnya punya usaha usaha coffee shop lah ya. Coffee shop. Penghasilannya Agus, penghasilan penghasilan kotor, penghasilan bruto ya, kotor atau bruto setahun itu 50, berapa ya? 50 juta. 5 juta berarti 50 juta lah ya. Kemudian usahanya Doni ini sama ya. Penghasilan kotor dari usahanya itu 50 juta. Tentu coffee shop belum dikurangi biaya listrik, belum dikurangi biaya sewa, belum dikurangi yang lain. Kotornya 50 juta. Di aturan yang lama, ya ini ya, 2000, di aturan yang lama, atas penghasilan 50 juta ini, itu Agus tidak ada pajaknya. Karena penghas di bawah, karena penghasilannya di bawah PTKP, ya. Ini, lo kok di bawah PTKP Pak, kok tahu? Iya, PTKP TK 0. PTKP. PTKP TK 0 ini ya, 24 juta setahun. Ya, artinya kalau penghasilannya di bawah 54 juta kan nggak ada pajaknya tuh. Nggak dipotong perusahaannya si Agus. Oke ya, nggak ada pajaknya ya. Oke. Nah, si Doni ini penghasilan kotornya atau omsetnya 50 juta. Ya, 1% dulu, 500.000. Ini untuk tahun 2013 ya. Nah, untuk tahun 2018 ya memang sih pajaknya itu turun 0,5% dikalikan. Nah, ini ya. Jadi dua orang bersahabat ini ya, sama-sama penghasilannya 50 juta, ini dia nerima bersih loh ya, Agus ini. Sementara dia ini 50 juta belum dikurangi biaya apa itu 50 juta setahun, itu masih harus bayar pajak, teman-teman. Nah, atas dalam tanda kutip ketimpangan ini atau ketidakadilan ini terbitlah PP 55 ya.
tahun 2022, di mana PP itu tarifnya tetap 0,5%, tapi dia menambah layer batasan penghasilan, ya, menambah maklum, ya, menambah layer batasan penghasilan. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah mulai tahun 2022 si Doni ini wajib bayar pajak sebesar 0,5% jika omsetnya sudah menyentuh angka 500 juta rupiah. Jadi selama selama penghasilan kotornya itu di bawah 500 juta, maka Doni itu tidak perlu bayar pajak, hanya melaporkan saja omsetnya setiap bulan. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya kenalan ya yang UMKM itu ya, jualan kecil-kecilan di rumah atau yang lain itu ya, nggak kena pajak kalau belum menyentuh angka 500 juta. Itu ya. Jadi itu latar belakang adanya PP 55 tahun 2022. Nah, sekarang dengan adanya pemerintahan yang baru ini ya, ini kan tadi dijelaskan maksimal teman-teman itu pakai selama 7 tahun. Nah, kemarin itu banyak yang protes ya, banyak yang minta pemerintah yang sekarang itu menghapus yang 7 tahun itu, teman-teman. Terusnya itu ada terus, gitu loh ya. Seterusnya itu boleh pakai ini, gitu ya. Nah, itu kan sampai sekarang belum diubah aturan. Ya, kan. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan, teman-teman. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sekarang, nah, ini teman-teman. Saya lanjutkan, teman-teman. Ada data seperti ini. Pak Agung ya mempunyai toko alat tulis, ya. Alat tulis kantor dengan omset sebagai berikut. Ya. Oh iya, saya luruskan ya, teman-teman ya. Tadi. Ini ya, PPH final UMKM. Jadi, teman-teman, kalau ada kenalan atau teman-teman sendiri yang daftar NPWP, kemudian di NPWP tersebut kan di waktu teman-teman daftar itu diminta pekerjaannya apa atau usahanya apa. Kalau usahanya ya, kalau teman-teman milih usaha ya, ya usaha gitu ya, maka defaultnya atau aturan yang default apa ya, default di bahasa Indonesia ya, itu defaultnya itu teman-teman wajib yang 0,5% ini teman. Jadi gini ya, jadi lebih enaknya seperti ini ya. Misalnya gini, lebih jelasnya seperti ini. Pak, saya punya usaha coffee shop, Pak. Pendapatan ya, pendapatan usaha 100 juta. Kemudian biaya, ada namanya biaya gaji
biaya gaji. Biaya gajinya setahun saya keluar ini Pak, tuh. Nah, kebanyakan 6 juta lah. Ya 12 juta. Kemudian ada namanya biaya sewa 5 juta. Biaya bahan, ya, bahan untuk membuat kopi itu. Kemudian ada namanya biaya lainnya. Misalnya total biayanya, total biayanya ini ya. Maka laba bersih, nah, nih teman-teman, misalnya seperti ini, ada data seperti ini, kemudian teman-teman daftar punya NPWP, maka defaultnya itu teman-teman itu wajib menggunakan tarif ini teman-teman. Kalau omsetnya di bawah 4,8, nih 0,5%. Jadi misalnya ini setahun, ya, maka teman-teman wajib menggunakan tarif ini. Jadi ya 0,5% kali ini harusnya pendapatan kotornya. Tapi kalau teman-teman ingin dari, Pak, kok kayaknya nggak fair ya. Ini kan kotornya belum, kan ada biaya lain-lain yang harus saya keluarkan, Pak. Lebih fair itu kan dari bersihnya ini, Pak, baru dipajaki. Ya monggo. Nanti teman-teman itu pakai tarif umum. Memilih tarif umum boleh, gitu ya. Nah, tarif umum itu sebenarnya lebih cocok ketika teman-teman itu marginnya tipis, ya. Kalau marginnya tipis, itu lebih cocok pakai tarif umum sebenarnya daripada tarif yang 0,5% ini. Tapi itu nanti kita pelajari hari ini. Jadi selesai hari ini teman-teman bisalah memilah ya. Lebih enak pakai tarif umum atau pakai tarif 0,5%. Oke ya, saya lanjutkan dulu. Nah, ini misalnya eh, Pak Agung, ya, itu mempunyai toko alat tulis kantor dengan omset sebagai berikut ya. Ini ya. Oke. Misalnya Januari itu omsetnya 100 juta rupiah. Maka Januari itu belum bayar pajak. Ya. Kenapa? Karena masih belum menyentuh angka 500 juta rupiah. Ya. Belum menyentuh 500 juta. Oke. Februari omsetnya 300 juta. Maka Februari juga wajib, belum wajib membayar PPh final UMKM. Kemudian Maret ya, Maret itu omsetnya 200 juta rupiah. Nah, ini ya, dari sini kita bisa lihat ternyata yang dimaksud omset tuh 500 juta itu adalah gabungan teman-teman ya, bukan setiap bulan, bukan. Ya. Nah, karena dari Januari sampai Maret itu di jumlah sudah di atas 500 juta, maka mulai Maret Pak Pak Agung itu sudah wajib membayar PPh final UMKM ya di sini mulai Maret. Berapa Pak yang harus dibayar? Pengenaan pajaknya itu adalah ya ini ditambah dulu ya. Ditambah ini ya. Dikurangi 500. 100 ribu.
selisihnya ya sama dengan 0,5% kali ini. Nah, mulai Maret Pak Agung wajib membayar 500.000 rupiah. Gitu ya, teman-teman. 500.000 rupiah. Kapan harus dibayarkan? Ini harus dibayar sendiri oleh Pak Agung ya. Ini ya dengan kode 4111284220 tanggal bayarnya itu jangan sampai tanggal 15 berikutnya ya. Artinya apa? Ini kan bulan Maret ya. Yang 500 juta ini jangan dibayar melebihi tanggal 15 April. Hmm. Kalau lebih tanggal pembayarannya itu melebihi 15 April, maka nanti akan ada denda keterlambatan ya. Nah, di materi kemarin kan saya jelaskan setelah bayar itu kan lapor. Nah, untuk PPh final UMKM ini tanggal bayar itu dibersamakan dengan tanggal lapor. Jadi tidak perlu lapor SPT lagi setiap bulan. Nanti tahunannya aja gitu ya. Kenapa? Karena tanggal bayar dipersamakan dengan tanggal lapor. Ya, teman-teman. Nah, lanjut. Misalnya Pak, April omsetnya turun Pak, 50 juta Pak. Maka bulan April tetap bayar ya sebesar 0,5% kali 50 juta. Karena sudah menyentuh angka 500 ini. Pak, bulan Mei, Pak Agung ini umroh Pak. Jadi tokonya itu nggak ada yang nunggu. Ya udah, bulan Mei itu omsetnya nol Pak. Umroh Pak. Oh, berarti ya nol. Mei itu tidak beroperasi, jadi nggak usah bayar pajak ya teman-teman. Iya. Pak Juni sudah mulai buka lagi tokonya, omsetnya itu 70 juta Pak. Maka bulan Juni langsung bayar. Bulan Juni ya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini Juli taruhlah ini 100. Taruhlah sama lah ya. Nah, seperti ini, maka setiap bulan wajib membayarkan. Nah, ini ya, setiap bulan wajib bayar. Nah, pertanyaannya misalnya, Pak, misalkan nih ya, misalkan di bulan Januari, ya, di bulan Januari, Pak, itu kemarin kan ini Pak, kampanye, Pak, banyak yang pesen ATK di kami, alat peraga di kami gitu ya. Langsung Pak, omsetnya membludak, Pak. 600 juta, Pak. Langsung di bulan Januari. Nah, ini ya, 600 juta. Maka kalau seperti ini, bulan Januari itu langsung bayar ya. Bayarnya kena berapa? 600 juta dikurangi 500 juta dulu, teman-teman. Ya. Baru ini dikali 0,5. Nah, jadi bulan Januari langsung dia bayar, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan, teman-teman. Silahkan, ada pertanyaan. Silakan teman-teman dari yang sudah Pak Lukman sampaikan. Apakah ada Sebelum pertanyaan? istirahat, Silakan. kita silahkan. Kalau tidak ada, saya bisa nggak untuk istirahat ya. Silakan teman-teman, ada pertanyaan nggak?
Silakan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan. Ada, teman-teman? Cukup ya, Mas Andi. Ya, saya serahkan kembali Sandi. Baik, Pak Lukman, terima kasih sebelumnya. Ya baik teman-teman, mungkin untuk sesi pagi hari ini sudah cukup. Nanti akan kita lanjutkan kembali di sesi siang ya teman-teman. Jadi jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di sesi siang nanti. Pak Lukman boleh dibantu untuk stop share screen-nya terlebih dahulu, Pak Lukman. Baik, terima kasih pada Pak Lukman yang sudah menyampaikan materi untuk sesi pagi hari ini dan Pak Lukman sudah boleh untuk meninggalkan ruang Zoom meeting. Nanti kita akan kembali di pukul 13.00 ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Brevet AB, materi pelatihan sesi pagi untuk PPH orang pribadi sudah selesai dan akan dilanjutkan nanti pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Untuk di Zoom meeting nanti akan kami informasikan kembali 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Bapak Ibu sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.